Salam dan bahagia Nanda sekalian yang Bapak sayangi. Selamat berjumpa, selamat mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 7. Pada hari ini Kakung ingin memberikan pembuktian dari yang Ananda telah tulis pada hari yang lalu. Yang pertama, di belakang layar Kakung ini gambar Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Di samping itu juga sebagai beliau pahlawan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sedang yang di sebelahnya ini putri, yaitu Nyi Hajar Dewantara. Siapa beliau? Pada season berikutnya nanti akan Kakung sampaikan satu persatu dalam sejarah ketaman siswaan. Selamat mengikuti dengan baik. Nanti akan Kakung bawa ke lingkungan perguruan taman siswa sampai yang terakhir nanti di makam taman siswa. Ini Wismarini merupakan tempat pon atau pondok perumuan dari siswa-siswi taman siswa, khususnya yang putri. Begitu juga untuk tempat keluarga taman siswa yang datang ke Jogja. Beliau menginap di Wismarini. Oke, paham ya? Lain kali Bapak Kakung akan sampaikan pada acara berikutnya. Terima kasih. Nah, ini lingkungan taman siswa, kita akan masuk ke dalam lingkungannya, Nakku. Ini pusat persatuan taman siswa seluruh Indonesia. Oke, yuk. Nah, di belakang layar itu patung Ki Hajar Dewantara yang dibuat oleh almarhum Ki Indro Kumoro. Itu pendopo persatuan taman siswa. Pendopo itu selalu digunakan dalam kegiatan-kegiatan nasional, baik kegiatan lingkungan taman siswa maupun kegiatan-kegiatan nasional yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang bendera itu ada dua, Nakku. Itu yang sebelah kiri itu tiang bendera, nanti benderanya bendera taman siswa. Yang sebelah kanan itu bendera merah putih. Nah, ini semua merupakan bagian dari inventarisasi yang ada di taman siswa. Yang di sebelah sana itu yang kemarin Kakung sampaikan, kantor pimpinan taman siswa nasional setingkat dengan kabinet kalau di NKRI. Oke, Nakku. Nah, itu yang lurus adalah taman siswa seluruh Indonesia. Mari kita ke sini. Ini dulu tempat keluarga taman Ki Hajar Dewantara bertempat tinggal. Disinilah banyak sekali, termasuk almarhum Presiden Soekarno kalau mengadakan pembicaraan tentang bagaimana strategi untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari pemerintah kolonial. Biasanya Ki Hajar lenggah di situ kalau menerima tamu.
dan itu sekarang dijadikan inventarisasi dan tidak bisa kita duduki, hanya untuk diketahui. Nah yang sebelah itu, kalau yang ini sekarang dijadikan museum Dewantara Kirtikria. Yang sebelahnya itu perpustakaan. Dulu nakku, dari Wismarini itu pengembangan di sini itu siswa-siswa yang dari seluruh penjuru NKRI itu kalau belajar di taman siswa di sini itu tinggalnya di sini. Ini tinggalnya di situ. Jadi katakanlah pondoknya taman siswa itu ada di sini. Oke, yuk kita ke belakang. Tasnya Raika. Nah ini sekarang agak nampak lagi. Ini biasa digunakan untuk, kalau setiap hari itu untuk latihan olah seni budaya, bisa nari. Jadi anak pun besok kalau punya bakat nari ya sini dilatih oleh pamong penarinya. Nah yang di bawah ini untuk silat, untuk silat ya. Anakku harus pandai silat juga. Orang taman siswa harus punya jiwa kesatrianya lewat silat. Ini lapangan untuk main basket. Nah, yang paling ujung sana itu untuk rapat pimpinan taman siswa. Kalau ada tokoh-tokoh untuk rapatnya pertemuan di sana, ini namanya Balai Persatuan Taman Siswa. Ini dijadikan oleh taman siswa sebagai sarana pertemuan yang diadakan oleh taman siswa tingkat nasional maupun sering dipinjam oleh pemerintah NKRI, dalam hal ini departemen yang paling banyak, Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan. Nah, yang sebelah kiri ini Taman Indria. Ya, ini Taman Indria, TK-nya Taman Siswa. Yang di bawahnya itu Taman Dewasa. Jadi Nanda sekalian nanti sekolahnya di Taman Dewasa di sini nak Bu. Itu sampai sana. Nah, ujung Taman Muda atau SD-nya. Oke, itu makanya taman siswa disebut dengan taman. Taman itu tempat yang indah. Ya, tempat indah. Jadi Nanda sekalian harus jadi anak yang indah. Indahnya gimana? Ya kalau dalam istilah agama Islam, perempuan jadi anak yang solehah, yang putra jadi anak yang soleh. Oke? Dia paham sekali tentang nilai-nilai seni dan budaya serta budi pekertinya. Udah. Ikhlas ayo. Ini nanti kelas anak-anak Bapak. Ya. Cucu-cucu akan pembelajarannya di dalam sini. Di dalam sini. Ya. Tempatnya indah. Luas. Karena musim corona ini tempat cuciannya sebetulnya nggak musim pun juga dipakai udah untuk cuci tangan. Oke. Nanda kalau mata pelajaran komputer di sini di dalam ini penuh komputernya. Ini komputernya penuh. Tapi masuknya harus lepas sepatu, taruh yang rapi. Di atas perpustakaan. Oke, di ruang sebelah itu kantor pimpinan Taman Dewasa. Ya. Di ujung sana kalau yang beragama Islam hari Jumat ada di ujung sana itu ada aula nakku. Ya, itu aula digunakan untuk sholat Jumat. Nah
ini ruang ketatausaan. Jadi kalau Nanda nanti ada urusan tentang ketatausaan di sini. Nah, tapi kalau unsur pimpinan taman dewasa kantornya di sini. Di luar namanya kepala sekolah. Ini kantornya. Nah, ini yang pernah menjabat sebagai pimpinan taman dewasa. Oke. Ini untuk rapat pamong atau guru itu ada rapat sini, tapi juga ada komputernya. Nah, jadi kalau ujian-ujian yang harus gunakan komputer ini. Adminnya di sana, itu namanya Ki Amin. Selamat tugas Ki Amin. Oke ya. Nah, kalau anakku sebagai anggota silat, nah ini namanya Wijaya Kusuma. Tekan dulu lah. Nah, ini yang Kakung sampaikan tadi. Kalau Jumat kita Jumatan di sini. Jadi bagi yang agama Islam harus mau Jumatan ya sama Kakung. Yang putri nanti di belakang. Ini karena pintunya dikunci, jadi Kakung nggak bisa minta untuk dibuka ya. Ini untuk latihan gamal. Latihan gamal di dalam. Ini ruang pembelajaran juga yang di lantai 2. Jadi anakku, Nanda sekalian, tutuku yang serius belajar, ya, harus serius belajar, harus mampu menemukan bakatnya. Jangan main-main. Kalau ada kawan yang main-main, tidak tentu, tidak perlu. Inilah perpustakaannya. Tuh di dalam syarat dengan buku-buku. Kalau yang di depan tadi pustakanya Taman Siswa, syarat dengan buku-buku Ki Hajar, tulisan-tulisan bahasa Belanda. Kalau ini buku-buku pembelajaran bagi siswa taman dewasa. Turun ini nanti ke satu lagi. Ini toilet ya, kalau Anda nanti terasa buang air kecil, mari. Oke ya, ini ruangan pembelajaran juga yang di sebelah selatan. Jadi kalau mau masuk kelas gini, tapi jangan dikotori ya. Ini oke. Nah, kita selalu sehat.
Ini dapur. Kok ada dapurnya? Iya, untuk masak air. Kadang-kadang malah masak untuk makan. Iya, nah, itu BP-nya Pak Tri. Ini ruang BP nak. Ini ruang BP, tetapi di dalamnya ada UKS-nya. Ya, sini UKS, ini ruang BP. Ada yang ke sini ya, sering orang PPL dari SMK Keperawatan. SMK Perawatan. Nah, kalau ini mau main piano silakan. Ini pianonya. Nih. Bisa nggak main piano? Bisa. Jangan untuk mainan ya, untuk nyanyi. Oke. Yuk. Kita kesini lagi. Ah, ini namanya Pak Woko. Pak Woko itu termasuk petugas kebersihan. Yang sana yang duduk namanya Bu Mimin, mengampuk seni budaya. Bu Mimin lagi dari tuh, ya kan? Nah. Oke, ini ruang pamong. Kalau di luar namanya ruang guru. Ya, tata tertib dan visi misi serta jadwal pembagian tugas itu tercantum di sini. Oke nakku ya. Ah, itu satu lagi, lupa Kung. Satu lagi yang ujung sana untuk kuliah Fakultas Seni dan Sastra. Itu seniman-seniman, pelukis-pelukis sana. Ya, ini kantin. Ah, yang satu lagi tadi yang Kung katakan untuk rapat balik gedung data inilah. Ketik damai, salam dan bahagia. Oke ya. Tinggal satu, kita akan menuju ke Taman Makam Taman Siswa. Oke, nanti kita ketemu di sana. 3. Nanda sekalian, inilah lingkungan yang Kakung sampaikan. Makam keluarga Taman Siswa disebut dengan Taman Makam Wijaya Brata. Di dalamnya penuh anggota Taman Siswa yang sudah kepundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam ini dijadikan taman sebagai cagar budaya. Jadi kami pengelolanya, tapi pendanaannya banyak dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah, itu dikenal kalau di luarnya ini Makam Pahlawan Nasional. Jadi kita ada dua. Yang satu itu Ki Hajar Dewantara, ini pahlawan nasional. Beliau Menteri Pendidikan, dulu nama Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Nah, ini juga Ki Sarmidi Mangunsagoro. Oke ya, yuk kita masuk ke dalam. Kita lihat samping aku, harusnya dari depan. Pertama kita dihadapkan tulisan dengan Linaras terus Basuki Ning Wiji, di bawahnya Ning Mangesti Pambukaning Wiji. Ini nanti di dalam ruangan kita doakan supaya corona udah nggak ada. Nanti Kakung sampaikan di kelas 8. Terus kita ambil dari sini ya anakku ya. Ini tokoh pendiri Koran Kedaulatan Rakyat. Ini yang dulu punya tanah. Nah, terus banyak. Ini semua rata-rata anakku itu tokoh-tokoh nasional juga. Ya.
Kalau yang di samping kanan ini taman, nggak bisa diisi. Oke, kita lanjut. Terus kita berhenti di sini. Ini yang supaya kalian tahu, Ki Sugondo Joyo Puspito ini adalah Ketua Kerapatan Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 aku ya. Ini yang selalu kita untuk perjuangkan menjadi pahlawan nasional. Lanjut. Ini toko taman siswa, nanti satu lagi di sana. Ini toko taman siswa. Oke. Sudah. Lanjut. Ini makam Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara di atas naku. Sejarah perjuangannya cukup dilihat aja dulu. Nanti Kakung sampaikan dalam kelas. Ini waktu Ki Hajar kecil. Lanjut. Kalau istilah sekarang ini waktu Ki Hajar jadi siswa SD. Ini siswa SMP-nya. Ya. Ini 3 serangkai. Waktu di SD tahu kan 3 serangkai itu apa saja? Terus sini. Ini dulu, ini. Ya. Ini waktu diasingkan ke negeri Belanda. Baru ini dipenjarakan. Ini juga di Belanda. Nah, ini keliru dulu waktu naruhannya. Lanjut. Ini masih di Belanda. Masih di Belanda. Ya, ini waktu didirikan taman siswa. Ini orang tua siswa. Oke. Nah, ini prasastinya yang harus dipelajari oleh seluruh keluarga taman siswa. Sudah. Lanjut ini. Ini waktu Indonesia dinyatakan merdeka. Ini waktu Ki Hajar diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada. Lanjut. Ini yang tadi. Jadinya pendopo itu kayak gini dulu mulanya anakku. Setelah direnovasi jadi yang tadi itu. Oke. Ini dengan tokoh-tokoh. Ya. Nah, ini yang sekolahnya anakku taman dewasa itu. Sekarang jadi tingkat kan? Dulu itu. Ini taman. Kalau itu taman anak, ini taman tani. Ini waktu pernyataan Indonesia Merdeka disampaikan ke rakyat. Ini di Jalan Malioboro. Nah, ini Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia. Oke, lanjut. Terakhir Ki Hajar waktu wafat. Amanah yang disampaikan ini Tutwuri Handayani. Apa Tutwuri Handayani? Nanti kita sampaikan. Oke ya. Sekilas info itu sebelah sana keluarga besar Ki Hajar yang dari ya. Aku ngulangi sekilas info, ini makam keluarga Ki Hajar yang dari Pakualam. Ini putra putri dari Ki Hajar Dewantara Setuju ini. Sana Pini Sepuh. Apa Pini Sepuh? Nanti di dalam kelas Kakung sampaikan. Ada satu lagi yang belum disampaikan aku. Ayo kita sini.
Kalau tadi itu makam Ki Hajar, makam pahlawan nasional, ini juga pahlawan nasional yang Kakung sampaikan tadi. Inilah Ki Sarmidi Mangun Sarkoro, itu pahlawan nasional juga itu nah. Ini istrinya. Oke, yang lain-lain nanti kita sambung suatu saat kalau sudah bisa ketemu, kita pembelajaran bersama, maka akan Kakung bawa ke tempat yang tadi kita sampaikan lewat video. Oke ya, sampai ketemu. Terima kasih, semangat, jaga kesehatan, salam dan bahagia.